Cantik, mau kemana sih? Cantik, kok udah dijawab? Novel Cantik Ketuluka menjelaskan tentang Dewi Ayu yang telah mati telah 21 tahun yang lalu dan dia bangkit kembali dan itu membuat kegaduhan di kuburan. Dewi Ayu adalah mantan pelacur terkenal dengan kecantikan yang memikat. Dia meninggal setelah melahirkan anak keempatnya, Cantik yang memiliki fisik. Dewi Ayu berusaha untuk membunuh Cantik dalam kandungannya, namun semua upayanya sia-sia. Cantik lahir dengan kulit hitam dan hidung colokan listrik. Meskipun Cantik tidak dicintai dan tidak pernah menikah, dia menunjukkan kesungguhan dan kesengsaraan yang luar biasa. Kutukan kecantikan Dewi Ayu juga dialami oleh anak-anak perempuannya. Alamanda dipaksa menikah oleh jenderal, Adinda dipaksa menikah dengan Kliwon yang dicintai oleh Alamanda. Maya Dewi menikah dengan pemain kuat kota dan Cantik anak keempat hidup tanpa cinta dan pernikahan. Semua kutukan ini berasal dari tangisan penderitaan seorang laki-laki yang dicintai Mak Iyang. Ibu Dewi Ayu, lelaki tersebut, berdendam pada Mak Iyang dan keluarganya, menyebabkan kutukan yang dialami Dewi Ayu dan keturunannya. Novel Cantik Itu Luka itu menampilkan kisah tragis tentang cinta, kesengsaraan, ketegaran, dan menghadapi takdir yang pahit. Struktur novel ini terdiri dari orientasi, pengungkapan peristiwa, penuju konflik, puncak konflik, dan resolusi. Di bagian orientasi ini memperkenalkan tokoh utama yakni Dewi Ayu yang berparas cantik dan berdarah Belanda yang bangkit dari kubur setelah 21 tahun kematiannya dan mengenai latar belakang kehidupannya di Halimunda. Lalu di bagian pengungkapan peristiwa menceritakan awal mula perjalanan Dewi Ayu menjadi seorang pelacur Jepang dan ketika ia mulai melahirkan anak-anaknya. Setelah itu, di bagian menuju konflik, mulai menceritakan kehidupan Dewi Ayu di tempat pelacuran Mama Kalong. Lalu saat anak-anaknya sudah berkeluarga dan melahirkan cucu-cucu Dewi Ayu. Seiring dengan ini, satu persatu takdir buruk mulai mendatangi keturunan Dewi Ayu. Lalu puncak konflik terjadi ketika ketiga cucu dari Dewi Ayu mulai beranjak dewasa dan mengalami cinta segitiga. Hubungan ketiga cucunya menimbulkan kemalangan yang berujung kematian beruntun. Setelah itu, pada bagian resolusi, Dewi Ayu menyadari bahwa semua kemalangan yang dialaminya dikarenakan kutukan. Kutukannya berasal dari Emak Gedik yang masih memiliki dendam pada keluarga Stammer. Dalam novel Cantik Itu Luka, kita mendapatkan kalimat tidak langsung, yaitu Dewi Ayu menjelaskan kecemasannya di udara siang yang hangat dengan segelas timun dingin. Kata menjelaskan merupakan kalimat tidak langsung. Selanjutnya, kalimat langsung. Kami menemukan kalimat, Nona, kau cantik tapi cerewet, yang diawali dengan tanda petik di awal kalimat dan juga di akhir kata. Pada novel Cantik Itu Luka, kita menemukan kalimat bermakna lampau, yaitu mereka melakukannya bahkan sejak di ambang jendela dengan si Cantik berdiri di dalam kamar dan sang pangeran masih berdiri di luar kamar. Kata sejak pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang bermakna lampau. Kaidah selanjutnya dapat ditemukan dalam kalimat. Setelah kedatangan sang preman, ia segera menyadari bahwa kini ia memiliki seorang musuh di Halimunda. Kata setelah pada kalimat tersebut menunjukkan konjungsi temporal. Kata pekerja material juga dapat ditemukan dalam novel ini. Contohnya pada kalimat, ia menengok saluran air, mencabut rumput-rumput liar, memberi makan ikan, dan menanam kacang-kacangan di pematang sawah. Kata menengok, mencabut, memberi, dan menanam merupakan kata kerja material. Selanjutnya, kata kerja mental juga dapat ditemukan pada kalimat seperti tak seorang pun melupakannya. Bahkan Rosina yang hanya mendengar cerita itu dari Dewi Ayu juga tak lupa. Kata mendengar dan melupakan merupakan kata kerja mental. Berikutnya, kata sifat dapat kita temukan dalam kalimat seperti tatapan tersebut begitu lembut, seperti belayan halus seorang perempuan di kulit seekor kucing, penuh cinta dan api kerinduan. Kata lembut, halus, dan cinta merupakan kata sifat.
Yang pertama adalah nilai agama dari novel Cantik Itu Luka. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa ada seorang anak bernama Maya Dewi, yaitu anak dari Dewi Ayu. Maya Dewi ini menjaga citra keluarganya dengan mengikuti pengajian dan berkumpul bersama orang-orang, terlepas dari ibunya yang seorang pelacur. Selanjutnya pada penggalan peristiwa ini menjelaskan bahwa ada karakter bernama Muslimin yang menunjukkan gigihannya dalam berjuang di jalan Tuhan. Muslimin menginginkan untuk mati sebagai syuhada atau orang yang meninggal saat sedang membela Tuhan. Nilai sosial dapat ditemukan dalam novel Cantik Itu Luka, khususnya pada karakter Rosinah dan Kliwon. Karakter Rosinah sendiri merupakan karakter yang dipercaya oleh Dewi Ayu, sehingga Rosinah seringkali membantu Dewi Ayu dalam setiap kesehariannya. Sedangkan karakter Kliwon merupakan karakter yang berjiwa sosial sangat tinggi, sehingga Kliwon sering ikut langsung membantu teman-temannya yang merupakan nelayan. Selanjutnya adalah nilai moral. Nilai moral dapat ditemukan dalam karakter Dewi Ayu dan Kliwon. Karakter Dewi Ayu memiliki sifat yang rela berkorban, peduli terhadap sesama, dan juga selalu mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan dirinya. Sedangkan sifat dari Kamerat Kliwon yang memiliki paham komunisme membuat Kamerat Kliwon memiliki sifat peduli terhadap sesama dan selalu vokal menyuarakan hak-haknya dan hak-hak teman-temannya, yakni buruh dan para nelayan. Dari kalimat tersebut terlihat adanya sebuah masa di desa, yaitu berburu babi, dan akhirnya menjadi tradisi pada desa tersebut. Dalam kalimat ini diceritakan tentang kebiasaan anak sekolah yang diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu memotong jam pelajaran dan menambah waktu istirahat. Yang terakhir adalah nilai-nilai keindahan. Pengarang menggabungkan unsur-unsur mitos dan legenda di masyarakat, kadang-kadang kekerasan dan eksplisit secara seksual, dan juga menggabungkan humor. Selain itu, ada gaya bercerita yang khas dengan perpindahan cerita, alur maju dan juga mundur.